Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang Mulia para hakim, yang kami hormati para jaksa penuntut umum, para penasihat hukum, seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini momentum yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Di hadapan majelis hakim yang mulia, kami mengucapkan banyak terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan eksepsi atau nota keberatan ini. Kami percaya sepenuhnya bahwa di lembaga peradilan inilah keadilan yang sejati dapat diwujudkan. Harapan ini kami yakini karena di dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini bersifat merdeka, independen, dan mengambil keputusan berdasarkan keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan kami semakin kuat setelah mendapatkan pemikiran penuh kebijaksanaan dari Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH, yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat peraturan yang kering tanpa roh. Beliau juga menegaskan bahwa seorang hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, peneliti dan filsuf agar mampu melihat keadilan yang sejati. Keadilan tersebut di luar batas formalitas hukum serta memperhatikan dampak sosial, budaya dan kemanusiaan. Pada saat hakim mengambil keputusan, keadilan juga akan sulit terwujud apabila hakim hanya menjadi mesin yang hanya memproses hukum. Menurut Profesor Dr. Haji Sunarto, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa keputusan seorang hakim tidak hanya melihat aspek formil dan material semata, namun juga melakukan dialektika dengan melihat aspek kemanusiaan dan latar belakang atau suasana kebatinan dari setiap peristiwa hukum. Betapa luar biasa pemikiran yang sangat filosofis dari Profesor Dr. Sunarto tersebut. Saya percaya bahwa majelis hakim yang mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Profesor Dr. Sunarto. Tiada keraguan dari kami bahwa di ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan. Majelis hakim yang mulia, eksepsi saya ini sengaja dimulai dengan mengutip pidato Profesor Sunarto. Ketika pertama kali membaca pernyataan tersebut, kami merasakan betapa mulia peran hakim dan lembaga peradilan bagi terwujudnya cita-cita keadilan dan sekaligus cita-cita nasional kita. Tidak berlebihan jika dari lubuk hati kami yang terdalam, kami katakan bahwa pemikiran Profesor Sunarto tersebut menjadi nur atau cahaya yang membangun harapan di tengah kriminalisasi hukum yang saya alami hingga duduk di kursi terdakwa ini. Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasihat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum? Pertama, bahwa dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya memiliki tugas untuk menyampaikan sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional internasional yang harus disikapi oleh partai. Tugas inilah yang saya jalankan ketika menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Demikian halnya sikap kritis terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023. Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi, demokrasi melalui pemilu jurdil, dan penolakan terhadap penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara dalam pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu. Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2024. Puncak intimidasi kepada saya terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan. Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. Atas sikap kritis di atas, kasus Harun Masiku,
selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepada saya. Hal ini nampak dari monitoring media seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan yang kami sampaikan. Terlampir gambar dianggap dijelaskan. Majelis Hakim yang mulia, berbagai tekanan nampak pada proses penyelidikan, penyidikan hingga proses P21. Pasca wawancara saya bersama Profesor Dr. Koni Rahakundini di Akbar Faisal Unsensor, antusiasme masyarakat yang melihat sangat tinggi hingga ditonton mencapai lebih dari 4 juta orang. Saat itu, Prof. Koni menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang merah putih, yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam pilkada di beberapa wilayah yang sudah dikondisikan. Dalam podcast itulah saya sampaikan bahwa apa yang saya perjuangkan adalah hal-hal yang prinsip, suatu perjuangan nilai dan berkaitan dengan hal-hal fundamental di dalam menjaga konstitusi, demokrasi, pemilu jurdil, hingga penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya, pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal, ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan pimpinan partai. Bahkan operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Salah satu media, yakni inilah.com, telah mendapatkan sanksi dari Dewan Pers karena melanggar kode etik jurnalistik ketika menurunkan berita yang menuduh saya kasak kusuk cari maklar untuk mengatur pra-peradilan. Sebelumnya, pada tanggal 26 Maret 2024, saya juga sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebaran berita bohong dan hoaks dalam wawancara saya di Kompas TV dan SCTV. Ketika saya selesai memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Juni 2024, pada hari yang sama, di sore harinya, media memberitakan bahwa KPK telah mengeluarkan surat panggilan untuk saya. Pelaporan di Polda Metro Jaya tidak berlanjut karena Dewan Pers melalui saudara Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers menyatakan bahwa wawancara itu adalah produk pers yang tidak bisa dipidanakan. Wawancara itu sendiri berisi kritik saya sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menyampaikan sikap politik resmi partai terhadap kemunduran kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, kedua, hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada saya ini telah dilakukan proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam putusan nomor 18/Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Saiful Bahri dan putusan nomor 28/Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 Wahyu Setiawan dan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina, tidak ada amar putusan yang menyatakan keterlibatan atas diri saya. Dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan, Saiful Bahri justru terungkap bahwa bahwa saya melakukan teguran keras, dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan Saiful Bahri justru terungkap fakta hukum bahwa saya melakukan teguran keras terhadap saudara Saiful Bahri ketika mendengar yang bersangkutan meminta dana ke Harun Masiku. Kesaksian saya tersebut juga dibenarkan oleh saudara Saiful Bahri.
Demikian halnya keterlibatan saudara Doni Tri Istiqomah sebagai lawyer Harun Masiku pasca dikabulkannya judicial review dan fatwa Mahkamah Agung terjadi atas kesepakatan antara saudara Doni Tri Istiqomah dengan Harun Masiku. Saudara Doni lah yang pada awalnya mengajak Saiful Bahri. Hal tersebut juga tertuang dalam BAP saya pada tahun 2020 yang telah digunakan pada sidang pengadilan sebelumnya. Konstruksi kasus Harun Masiku ini sebenarnya sangat sederhana. Meski tidak sepenuhnya tepat, namun dapat dianalogikan dari seseorang yang terkena tilang di perempatan jalan karena diindikasikan melanggar aturan lalu lintas. Seseorang bisa ditilang, lalu merasa tidak berdaya, dan kemudian bernegosiasi dengan polisi, dengan otoritas kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga cenderung terjadi kesepakatan di bawah tangan dan terjadi damai. Dalam kasus ini, kedudukan hukum berbeda karena Harun Masiku merasa punya hak konstitusional pasca dikabulkannya judicial review dan fatwa Mahkamah Agung, serta adanya keputusan penetapan caleg terpilih dari DPP PD Perjuangan akibat Bapak almarhum Nasruddin Kemas meninggal dunia pada saat daftar calon tetap sudah ditetapkan. Presiden hukum persoalan tersebut pernah terjadi pada pemilu tahun 2010 ketika almarhum Sutradara Ginting meninggal beberapa saat sebelum pemilu dan memperoleh suara terbanyak, dan penggantinya ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan DPP partai, bukan atas banyaknya perolehan suara. Hal penting yang terungkap di dalam peristiwa penyuapan tersebut, sekiranya KPU telah menolak permohonan DPP PDI Perjuangan pada rapat pleno pada tanggal 6 Januari 2020 dan surat KPU secara resmi dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020, di mana surat tersebut juga diparaf oleh saudara Wahyu Setiawan. Pertanyaannya, mengapa setelah seluruh komisioner KPU kemudian menolak, lalu pada tanggal 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan masih meminta dana kepada saudari Agustiani Tio Fridelina terkait persoalan Harun Masiku? Bukankah ini suatu penyalahgunaan kekuasaan sehingga akhirnya saudari Agustiani Tio Fridelina mentransfer dana sebesar 50 juta rupiah melalui rekening BNI nomor 0357219732. Bukti transfer itulah yang menjadi alasan terjadinya OTT KPK. Apa yang saya sampaikan tersebut dapat dilihat dalam BAP seluruh komisioner KPU dan juga BAP saudari Agustiani Tio. Majelis Hakim yang mulia, ketika KPU secara resmi telah menolak permohonan DPP PD Perjuangan, namun saudara Wahyu Setiawan masih menggunakan otoritasnya untuk memberikan harapan terhadap saudari Agustiani Tio, maka hal ini juga dapat terlihat dari cerminan WhatsApp saudara Wahyu Setiawan ketika pertama kali saudara Agustiani Tio berkonsultasi terkait Harun Masiku dan dijawab dengan pernyataan siap, mainkan. Terlibat dalam BAP Agustiani Fridelina tanggal 9 Januari 2020. Atas hal tersebut, pledoi saudara Saiful Bahri dalam kasus suap tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan menjadi korban pemerasan komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Majelis Hakim yang mulia, ketiga, hal yang ingin saya sampaikan adalah terjadinya proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah disidangkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap kasus suap penyelenggara negara Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama-sama oleh Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina telah inkrah. Namun kasus ini didaur ulang tanpa peristiwa hukum lain seperti tertangkapnya Harun Masiku yang sampai saat ini masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Berdasarkan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, dalam menjalankan tugasnya, KPK berasas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM. Asas kepastian hukum telah dilanggar melalui proses daur ulang yang tidak hanya merugikan terdakwa, namun juga para saksi. Hampir seluruh saksi yang telah diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sebelumnya diperiksa kembali. Sebagian besar diantaranya ditunjukkan cetakan atau printout pemeriksaan tahun 2020, lalu diminta menandatangani kembali dengan tanggal pemeriksaan tahun ini. Proses daur ulang ini mengandung kerawanan dan cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum di persidangan sebelumnya.
Ditinjau dari asas kepentingan umum dan proporsionalitas, kasus ini tidak ada kerugian negara. Sementara Undang-Undang KPK menyatakan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang antara lain menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Proses daur ulang yang dilakukan penyidik KPK juga bertentangan dengan asas kepentingan umum, mengingat upaya tersebut menciptakan ketidakpastian perkara baru dan bisa menjadi presiden hukum bahwa kasus yang sudah inkrah dan tidak ada amar putusan yang berkaitan dengan proses penyelidikan baru terhadap saya dapat dilakukan kembali. Jika dalam tahap penyidikan perkara atas nama A, penyidik menemukan alat bukti bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut, yakni misalnya si C, maka penyidik bukan hanya harus memulainya dari tahap penyelidikan, namun lebih jauh lagi, yaitu memulai dengan membuat laporan atas dugaan keterlibatan pihak C tersebut. Laporan inilah yang kita kenal dengan laporan A. Hal ini sesuai dengan pendapat hukum ahli pidana Dr. Khairul Huda SHMH dalam sidang pra-peradilan saya. Dalam proses daur ulang tanpa diawali terlebih dahulu dengan laporan kejadian tindak pidana korupsi atau LKTPK menyebabkan saya sebagai terdakwa sangat dirugikan, yang antara lain dinyatakan dalam surat dakwaan penuntut umum seperti sebagai berikut. A. Dalam tuduhan obstruction of justice halaman 2 surat dakwaan dinyatakan bahwa terdakwa menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Dakwaan ini bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya dan berbeda dengan BAP Nur Hasan pada tanggal 14 Januari 2025 yang merupakan BAP daur ulang atas BAP Nur Hasan pada tahun 2020. Dalam BAP Nur Hasan tersebut dinyatakan bahwa yang memerintahkan Nur Hasan bukanlah saya atau terdakwa, melainkan 2 orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan berambut cepak dan perawakan mirip seperti anggota aparat. B. Surat dakwaan halaman 12 terhadap peristiwa ketika saudara Kusnadi selaku staf DPP PD Perjuangan menemui saudara Doni Tri Istiqomah. Dalam surat dakwaan dikatakan bahwa Kusnadi menyerahkan titipan uang dari terdakwa sebesar 400 juta rupiah. Dakwaan ini nyata-nyata berbeda dengan BAP Kusnadi dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sebelumnya. Kalau dalam surat dakwaan Kusnadi mengatakan kepada Doni Tri Istiqomah, Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Sementara di BAP Kusnadi dan fakta persidangan sebelumnya dinyatakan oleh Kusnadi kepada Doni Tri Istiqomah, ini ada titipan Pak Harun untuk Saiful dan Mas Doni. C. Dakwaan terhadap suap yang dilakukan terdakwa tidak terbukti dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani Fridelina, dan Saiful Bahri. Majelis Hakim yang mulia, dalam surat dakwaan yang berkaitan obstruction of justice juga terjadi manipulasi fakta-fakta hukum yang sangat merugikan saya. Halaman 4 surat dakwaan dikatakan bahwa terdakwa memerintahkan saudara Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Dakwaan ini selain tendensius juga sangat menyudutkan terdakwa. Terlebih dakwaan tersebut sudah disebarluaskan melalui media massa dan menjadi salah satu alasan KPK menetapkan saya sebagai tersangka. Akibatnya terjadi pembentukan opini publik bahwa saya telah melakukan obstruction of justice. Saya tegaskan di hadapan yang mulia hakim bahwa saya sejak awal sangat kooperatif terhadap proses hukum di KPK. Saya menghormati KPK. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menonjolkan diri. Selama ini saya dikenal sebagai sekretaris jenderal partai yang konsisten melakukan upaya-upaya nyata mencegah korupsi dengan cara-cara yang sistemik. Saya melakukan pelembagaan partai dan membangun sekolah-sekolah partai untuk meningkatkan kualitas kader partai. Disertasi saya di Universitas Pertahanan RI berhasil merumuskan teori geopolitik Bung Karno yang disebut sebagai Progressive Geopolitical Coexistence dengan predikat summa cum laude. Sementara disertasi di Universitas Indonesia berhasil merumuskan teori pelembagaan partai dan ketahanan partai yang disebut sebagai The Avant-Garde Party Institutionalization atau API dengan indeks prestasi 3,93 dari skala 4 atau cum laude selama 7 semester kuliah.
Apa yang saya lakukan sebagai komitmen berdedikasi pada bangsa dan negara dengan melakukan pelembagaan partai. Kami banyak belajar dari kemajuan di Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa Barat dan serta Skandinavia. Negara-negara maju tersebut memiliki partai modern yang terlembaga dan kokoh pada identitas ideologisnya. PD Perjuangan tergabung dalam CALD atau Council of Asian Liberal and Democrats, ICAP, International Conference of Asian Political Parties, dan membangun kerjasama strategis dengan banyak partai politik sebagai pelaksanaan fungsi hubungan internasional. Dengan berbagai rekam jejak tersebut, ketika pada tahun 2014 dan 2019, di mana saya menduduki posisi strategis dalam tim kampanye presiden dan wakil presiden, dan kemudian ditawarkan jabatan menteri, saya lebih memilih membangun partai. Demikian halnya, saya tidak mau mencalonkan sebagai anggota DPR RI, meskipun dengan posisi DPP PD Perjuangan sejak tahun 2010 tidaklah sulit untuk menjadi anggota DPR RI. Bagi saya pribadi, berdedikasi pada Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri serta PD Perjuangan dengan melalui pelembagaan partai sebagai skala prioritas tertinggi saya dibandingkan dengan menjadi pejabat negara. Melakukan pelembagaan partai jauh lebih penting daripada menjadi pejabat negara. Saya berprinsip bahwa tidak ada negara maju tanpa topangan sistem kepartean dengan partai-partai modern yang ideologis dan berdisiplin. Sebab berpolitik berkaitan dengan seluruh peri kehidupan bangsa. Berpolitik itu membangun peradaban bangsa. Dengan komitmen dan rekam jejak di atas, maka sekali lagi, terhadap tuduhan menenggelamkan telepon genggam Kusnadi sebagai perintah saya tersebut benar-benar mendiskreditkan saya. HP yang dimaksud masih ada dan menjadi barang sitaan KPK. Sementara BAP saudara Kusnadi sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang, adalah saya, yakni Kusnadi. Habis ritual ngelarung atau ritual membuang sial, dan sekretariat menyuruh saya untuk membuang pakaian yang saya gunakan untuk ritual. Terdapat dalam BAP Kusnadi tanggal 14 Januari 2025. Majelis Hakim yang mulia, KPK di dalam menjalankan seluruh kewenangannya, salah satunya berasaskan pada penghormatan terhadap HAM. Namun dalam praktek, begitu banyak pelanggaran terhadap asas ini. Pertama, pada saat saya diperiksa KPK pada tanggal 10 Juni 2024, ternyata pemeriksaan saya hanyalah sebagai kedok belaka. Tujuan sebenarnya adalah untuk merampas paksa barang-barang saudara Kusnadi yang dilakukan secara melawan hukum. Karena itulah, saya lebih banyak didiamkan, menunggu di ruang pemeriksaan selama lebih dari 3 jam. Pada saat bersamaan, penyidik KPK, saudara Rosa Purbabekti, justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyamar, membohongi Kusnadi, mengintimidasi, merampas barang yang dibawa Kusnadi, dan menginterogasi atau memeriksa selama hampir 3 jam tanpa adanya surat panggilan. Sementara saya yang datang dengan etikat baik, bersikap kooperatif, justru hanya ditanya biodata saya. Apa yang terjadi dengan saudara Kusnadi ini? Saya sebut sebagai operasi 5M, yang merupakan singkatan dari menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas, dan menginterogasi. Melalui operasi 5M, saudara Rosa Purbabekti merampas barang-barang milik Kusnadi dan DPP partai, antara lain handphone milik sekretariat partai dan buku catatan rapat-rapat partai yang memuat rahasia partai. Barang dan dokumen yang disita itulah yang ikut dijadikan sebagai bukti berkaitan dengan dakwaan obstruction of justice. Bukti-bukti yang diperoleh melalui tindakan melawan hukum itulah yang dikhawatirkan KPK, sehingga patut diduga bahwa tindakan menghalang-halangi pra-peradilan kedua berkaitan dengan hal tersebut. Tindakan melawan hukum penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang sangat serius. Majelis Hakim yang mulia, pengabaian asas HAM dan akuntabilitas serta keterbukaan yang dilakukan penyidik KPK juga nampak pada proses P21 yang sangat dipaksakan. Saat itu saya dalam keadaan sakit. Sejak 2 Maret 2025 sakit radang tenggorokan, dan 5 Maret 2025 kram perut, diperiksa dokter KPK serta mendapatkan pengobatan. Pada tanggal 6 Maret 2025 saya membuat surat pernyataan tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena sakit. Namun hal tersebut tetap dipaksakan. Hal yang sangat merugikan saya,
proses P21 tanpa diawali dengan saksi-saksi yang meringankan. Surat permohonan saksi yang meringankan untuk diperiksa KPK telah disampaikan oleh penasihat hukum ke pimpinan KPK pada tanggal 4 Maret 2025. Ketika hal tersebut kami tanyakan kepada penyidik KPK Saudara Rosa Purbabekti, menjawab bahwa yang bersangkutan belum menerima disposisi dari pimpinan KPK. Hal itu juga disaksikan oleh para penasihat hukum. Disitulah mekanisme internal KPK dijadikan sebagai alasan yang merugikan terdakwa karena hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan diabaikan oleh KPK. Sementara dari KPK sendiri terdapat penyelidik dan penyidik serta saksi ahli yang telah dibuat BAP. Total terdapat 13 orang penyelidik dan penyidik KPK yang menjadi saksi terhadap perkara saya. Bahkan Saudara Rosa Purbabekti juga menjadi saksi yang kesemuanya tentu memberatkan saya. Di luar itu terdapat saksi ahli dari KPK sebanyak 4 orang. Atas perlakuan tidak adil dan melanggar HAM kepada saya, maka 3 orang penasihat hukum saya membuat berita acara penolakan penandatanganan P21. Atas kejadian tersebut, selain P21 yang dipaksakan dan melanggar asas HAM, materi muatan dalam P21 juga mengandung ketidakadilan, mengingat begitu banyak penyelidik dan penyidik KPK beserta para ahli yang menjadi saksi dan tentu merugikan atau memberatkan terdakwa. Namun pada saat bersamaan, saksi meringankan dan saksi ahli yang diusulkan resmi oleh penasihat hukum terdakwa tidak diperiksa dengan alasan belum ada disposisi. Karena itulah mengapa dalam surat dakwaan banyak hal yang sangat merugikan terdakwa, sehingga muncullah berbagai fakta-fakta hukum versi KPK yang berbeda dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan sebelumnya yang sudah inkrah. Pertanyaannya, mengapa penyidik KPK begitu memaksakan proses P21? Dalam sejarah berdirinya KPK sejak tahun 2002, baru pertama kali ini terjadi proses P21 sangat cepat dalam waktu hampir 2 minggu sejak ditahan. Sementara dalam kasus lainnya, rata-rata KPK memerlukan waktu 120 hari. Namun P21 saya begitu cepat. Hal ini patut diduga karena KPK secara sengaja bermaksud untuk menggugurkan gugatan pra-peradilan kedua yang kami ajukan pada tanggal 18 Februari 2025. Sidang pertama pada 3 Maret 2025 tidak dihadiri KPK. Kesemuanya adalah pelanggaran terhadap hak terdakwa untuk melakukan gugatan pra-peradilan, dan melalui berbagai upaya tersebut KPK tidak menghormati lembaga peradilan. Apa yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan tidak menghormati mekanisme hukum dan melanggar aspek-aspek formil serta bukti-bukti material yang diambil dengan cara-cara yang cenderung melanggar hukum sebagaimana operasi 5M terhadap Saudara Kusnadi. Hal tersebut sudah lama diingatkan oleh Profesor Todung Mulya Lubis dalam buku catatan harian jilid 5 yang terinspirasi oleh buku Leslie Holmes, Corruption, Postcommunism, and Neoliberalism. Prof. Todung menyatakan, saya harus berhati-hati dan mengingatkan KPK bahwa pemberantasan korupsi itu sering terjadi karena balas dendam atau revenge, atau ikhtiar untuk membersihkan diri, atau untuk mendemonstrasikan kepada publik tentang komitmen pemberantasan korupsi, dan juga untuk memperoleh legitimasi yang baru. Pemikiran Prof. Todung Mulya Lubis yang disampaikan pada tahun 2013 nampaknya terbukti benar bahwa ada kepentingan lain yang disampaikan dalam kasus saya ini seperti unsur balas dendam, mengingat salah satu BAP penyidik KPK yakni BAP Saudara Rizka Anung Nata tanggal 2 Januari 2025 telah mengaitkan saya dengan program tes wawasan kebangsaan atau TWK yang merupakan kebijakan pemerintah Jokowi, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan saya yang lebih berkonsentrasi di internal partai. Demikian halnya terkait tujuan untuk mendemonstrasikan kepada publik guna mendapatkan legitimasi baru. Majelis Hakim yang mulia, kedua, pengabaian prinsip HAM atau asas HAM dilakukan penyidik KPK terhadap Saudari Agustiani Tio Fridelina melalui kesaksian di bawah sumpah dalam sidang pra-peradilan 1 pada tanggal 7 Februari 2025 demi ambisi agar menyebut nama saya, Saudari Agustiani Tio Fridelina, didatangi seseorang dengan iming-iming sebesar 2 miliar rupiah. Selain itu,
Dalam pemeriksaan saudari Agustiani Tio Fridelina oleh penyidik Rosa Purbabekti telah melakukan intimidasi sampai menggebrak meja dan mendesak agar saudari Agustiani Tio Fridelina mengganti penasihat hukumnya. Penyidik menilai bahwa saudari Agustiani Tio Fridelina tidak menuruti kehendaknya sehingga akhirnya yang bersangkutan bersama suaminya dicekal dan tidak bisa berobat ke luar negeri akibat derita kanker yang dideritanya. Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Agustiani Tio Fridelina sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakit kansernya. Seluruh data-data medical record berada di Guangzhou. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rosa Purbabekti. Sekiranya saudara Agustiani Fridelina mengikuti kemauan penyidik menyebut nama saya, maka pencekalan itu barangkali tidak terjadi. Apa yang terjadi dengan saudari Agustiani Tio Fridelina selain pengabdian terhadap HAM, juga pengabdian terhadap kemanusiaan dan hati nurani kita. Pengabdian aspek kemanusiaan menurut Prof. Sunarto telah menggerus terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum. Bagi saya pribadi, pengabdian aspek kemanusiaan saudari Agustiani Tio Fridelina dan juga serangkaian intimidasi yang dilakukan terhadap saksi-saksi Agustiani Tio, Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri hingga Nur Hasan yang dijanjikan keluarganya mau diurus. Kesemuanya semakin menunjukkan kuatnya agenda untuk menjadikan saya sebagai tersangka. Dalam perspektif ideologis, apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut juga pengingkaran terhadap Pancasila, di mana di dalamnya ada sila ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Masing-masing sila tersebut mengandung dimensi keadilan yang tercermin dalam setiap sila. Majelis Hakim yang mulia, diabaikannya aspek kemanusiaan, terlebih terhadap saksi-saksi yang di dalam proses hukum sebelumnya telah bersikap kooperatif, telah menjalankan hukum pidana, dan sudah bebas. Lalu akibat proses daur ulang terhadap suatu persoalan yang sudah inkrah, muncullah berbagai intimidasi yang merugikan saya. Pencekalan terhadap saudari Agustiani Tio untuk berobat adalah pencekalan terhadap kemanusiaan. Terlebih ketika hal tersebut berkaitan dengan keselamatan hidupnya. Hak hidup saudari Agustiani Tio terancam karena tidak bisa berobat akibat derita kanker. Mengapa hal tersebut harus terjadi? Bukankah ini menggambarkan suatu proses penegakan hukum yang benar-benar tidak memiliki hati nurani? Apa yang terjadi semakin membangun pesan kuat bahwa proses hukum ini terlalu dipaksakan. Lalu kemana kemanusiaan yang menjadi salah satu sila dalam Pancasila dan hati nurani kita ketika hal-hal yang sangat fundamental yang berkaitan dengan keselamatan hidup seseorang saja telah diabaikan. Hal itulah yang menjadi salah satu tolak ukur bahwa seluruh proses daur ulang terhadap perkara yang sudah inkrah secara keseluruhan tidak bisa dipercaya. Perlu kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa keadilan sosial digerakkan oleh prinsip kemanusiaan, oleh Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, bahwa cita-cita kemanusiaan ini lahir dari semangat bahwa di dalam bumi Indonesia merdeka tidak boleh ada lagi penjajahan antar manusia. Tidak boleh lagi ada kesewenang-wenangan yang menindas rakyat, termasuk penyalahgunaan hukum yang terjadi pada masa kolonial. Prinsip kemanusiaan ini lahir dari realitas keterjajahan. Sebab pada masa kolonialisme Belanda hingga pendudukan Jepang, seluruh rakyat Indonesia dan para pejuang bangsa sering berhadapan dengan hukum kolonial, dengan pasal-pasal karet yang bisa menjerat para pemimpin bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Hukum kolonial inilah yang ditentang habis oleh para pendiri bangsa. Dalam pledoi Bung Karno yang dikenal dengan Indonesia Menggugat, beliau menolak penggunaan undang-undang sebagai senjata. Kini dalam praktek setelah kita merdeka, hanya karena ambisi kekuasaan, watak hukum kolonial itu mencoba untuk dihadirkan kembali. Para penyidik yang mengabaikan kemanusiaan sangat tidak memahami falsafah kemanusiaan
sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 yang telah diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPK yang menetapkan dasar negara Indonesia. Atas dasar hal tersebut, mengapa asas Undang-Undang KPK yang begitu mudah, mengapa asas undang-undang yang ada dalam Undang-Undang KPK begitu mudah diabaikan oleh penyidik KPK? Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan nota keberatan yang disampaikan di atas, sebagai kesimpulan dan penutup dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan terhadap tuduhan obstruction of justice dan suap telah dibuat dengan tidak cermat dan sangat merugikan saya. Fakta-fakta hukum yang ditampilkan dalam surat dakwaan tersebut berbeda dengan keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung terjadinya dugaan tindak pidana. Surat dakwaan tersebut bersumber dari pertama, berita acara permintaan keterangan atau BAPK pada tahap awal ketika para saksi sedang dalam suasana tekanan psikologis. BAPK ini sering berbeda dengan BAP saksi dan fakta-fakta persidangan yang putusannya telah inkrah. Sumber kedua surat dakwaan berasal dari keterangan saksi internal KPK sendiri, yakni penyelidik dan atau penyidik yang berjumlah 13 orang. Bahkan Saudara Rosa Purbabekti sendiri sebagai penyidik pun juga bertindak sebagai saksi yang cenderung memberatkan terdakwa. Dengan adanya 13 saksi yang berasal dari internal KPK, tentu konstruksi dan konklusi hukum yang disampaikan lebih mengarah pada maksud dan tujuan para penyelidik dan atau penyidik, sehingga tidak terlepas dari subjektivitas, mengingat saksi internal KPK tersebut tidak melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bahkan tidak memahami latar belakang persoalan tersebut. Perlu kami tegaskan di sini bahwa ketika penyelidikan atau penyidik menjadi saksi yang menyudutkan terdakwa, maka bisa terjadi konflik of interest, mengingat keberhasilan di dalam menetapkan tersangka dan proses persidangan menjadi keberhasilan prestasi kerja pegawai KPK. Dengan banyaknya saksi dari penyelidik atau penyidik internal KPK sendiri, terdakwalah yang selalu dipersalahkan, di mana dalam salah satu surat keterangan mantan penyidik KPK, Saudara Rizka Anung Nata pada tanggal 30 Januari 2025 menuduh saya terkait dengan penyingkiran pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan. TWK sepenuhnya adalah kebijakan pemerintah saat itu, dan sebagai sekjen partai sekali lagi saya lebih berkonsentrasi di internal partai. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Todung Mulya Lubis, bahwa penegakan hukum di KPK ada motif balas dendam. 2. Bahwa bukti otentik terjadinya suap terhadap penyelenggara negara, dalam hal ini Komisioner KPU Saudara Wahyu Setiawan, terjadi ketika yang bersangkutan meminta sejumlah dana 50 juta rupiah ke Agustiani Tio Fridelina pada tanggal 8 Januari 2020. Permintaan dana tersebut setelah pada tanggal 6 Januari 2020, rapat pleno KPU telah menolak permohonan DPP PD Perjuangan terhadap penetapan Harun Masiku. Bahkan pada tanggal 7 Januari 2020, saat penolakan KPU tersebut dikirimkan ke DPP PD Perjuangan, dan Saudara Wahyu Setiawan telah ikut memberikan parafnya, ketika pada tanggal 8 Januari 2020, Saudara Wahyu Setiawan meminta dana, maka menurut tim hukum, hal tersebut masuk kategori pemerasan yang dampaknya sangat merugikan saya. Apa yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Setiawan ini semakin mempertegas motif sejak awal untuk siap mainkan yang nampak dari WA Saudara Wahyu Setiawan kepada Saudari Agustiani Tio Fridelina. Atas perbuatannya, Saudara Wahyu Setiawan telah bersikap kooperatif menjalankan sanksi pidana dan sekarang sudah bebas. Namun kembali yang bersangkutan harus mengikuti proses daur ulang seperti belum ada keputusan yang bersifat tetap terhadap dirinya. 3. Bahwa dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saiful Bahri, tidak ada amar putusan yang berkaitan dengan keterlibatan terdakwa. Tidak ada sumber dana dari terdakwa. Bahkan terungkap dalam fakta persidangan sebelumnya bagaimana terdakwa menegur keras Saudara Saiful Bahri yang meminta dana kepada Harun Masiku, dan hal tersebut diakui oleh Saudara Saiful Bahri. Keterlibatan Saudara Doni Tri Istiqomah sebagai lawyer Harun Masiku terjadi tanpa sepengetahuan terdakwa. Demikian halnya keterlibatan Saudara Saiful Bahri atas ajakan langsung Saudara Doni Tri Istiqomah. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya dan penelitian para penasihat hukum kami,
Ditegaskan bahwa motif utama kasus ini selain karena ambisi saudara Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI atas dasar legalitas hasil judicial review dan fatwa MA, juga ada motif lain dari saudara Saiful Bahri untuk mendapatkan keuntungan. Karena itulah biaya yang disepakati saudara Saiful Bahri dengan Harun Masiku untuk pengurusan ke KPU sebesar 1,5 miliar rupiah, sementara yang dijanjikan ke saudara Wahyu Setiawan sebesar 1 miliar. Sehingga ada selisih sebesar 500 juta di luar bonus sekiranya hal tersebut berhasil. Tidak ada motif dari saya, apalagi sampai memberikan dana 400 juta sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan. Dalam teori kepentingan, seharusnya saudara Harun Masiku justru yang memberikan dana ke saya. Apalagi ditinjau dari nomor urut, saudara Harun Masiku ditempatkan pada nomor urut 6 yang bukan nomor favorit. 5. Bahwa terhadap kasus ini tidak ada kerugian negara. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang menegaskan bahwa kewenangan KPK di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang antara lain menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Artinya persoalan ini bukan ranah kewenangan KPK. 6. Bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap saya tidak bisa dilepaskan dari latar belakang politik akibat sikap saya yang menjalankan tugas-tugas sebagai Sekretaris Jenderal DPP PD Perjuangan dengan dilanggarnya asas-asas dalam Undang-Undang KPK, maka penetapan terdakwa atas suatu perkara yang sudah inkrah pada dasarnya juga mengganggu kepentingan umum yang menjadi asas Undang-Undang KPK yang berdampak pada fungsi-fungsi PD Perjuangan di dalam mengorganisir rakyat, pendidikan politik, komunikasi politik, dan kerja politik turun ke bawah, termasuk membantu rakyat yang terkena bencana alam menjadi terkendala koordinasinya, yang artinya kepentingan umum juga terganggu. 7. Bahwa keterlibatan saksi-saksi dari penyelidik dan atau mantan penyidik KPK, kesemuanya cenderung memberatkan saya selaku terdakwa dan membangun konstruksi hukum sebagaimana diinginkan oleh penyidik KPK. Namun pada sisi lain, permohonan penasihat hukum terdakwa secara tertulis terhadap saksi-saksi yang meringankan tidak diindahkan oleh KPK. Oleh karena itulah, konstruksi surat dakwaan lebih berat pada kepentingan KPK daripada prinsip hukum yang berkeadilan. Hak-hak terdakwa untuk mendapatkan saksi yang meringankan sebelum P21 telah diabaikan oleh KPK. Di sisi lain, bukti-bukti yang disampaikan KPK terhadap dakwaan obstruction of justice juga diperoleh melalui cara-cara melawan hukum, yakni melalui operasi 5M, menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas, memeriksa tanpa surat panggilan terhadap saudara Kusnadi. Beberapa ancaman yang dialami oleh para saksi seperti Kusnadi, Agustiani Tio, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah, hal itu sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Semua pelanggaran tersebut semakin menunjukkan kuatnya agenda politik bahwa terdakwa memang ditarget dan dicari-cari kesalahannya dengan melanggar due process of law. Karena itulah penasihat hukum kami menyebut terdakwa sebagai tahanan politik. Proses P21 yang dipercepat dengan mengabaikan hak terdakwa untuk mendapatkan saksi yang meringankan beserta kesimpulan nomor 1 sampai dengan 7 ini memperjelas pelanggaran asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas HAM dan kepentingan umum. Mohon maaf. Percepatan P21 menyebabkan gugurnya pra-peradilan yang dilakukan terdakwa sehingga sangat merugikan hak-hak tersangka. Dan KPK juga tidak menghormati lembaga peradilan. Dari penjelasan di atas dapat dikategorikan bahwa konstruksi surat dakwaan telah terjadi error in persona. 8. Bahwa dalam setiap tindakan pidana terdapat motif yang menjadi dasar, alasan, dan penyebab suatu tindakan pidana. Dalam hal ini tidak ada motif dari terdakwa untuk melakukan obstruction of justice dan suap. Tindakan obstruction of justice menurut Undang-Undang KPK pasal 21 dilakukan pada tahap penyidikan. Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Sedangkan dakwaan terhadap terdakwa yang memerintahkan saudara Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam pada tanggal 6 Juni 2024. Pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut,
posisi penegakan hukum KPK terhadap saya masih dalam tahap penyelidikan sehingga tidak memenuhi kriteria pasal 21 Undang-Undang KPK. Selain itu dari BAP Kusnadi yang dimaksudkan, yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain, adalah saya atau Kusnadi habis ritual ngelarung atau ritual membuang sial dari sekretariat DPPD Perjuangan menyuruh saya untuk membuang pakaian yang saya gunakan. Faktanya, telepon genggam tersebut tetap ada dan saat ini menjadi sitaan KPK. Pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum justru dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 10 Juni 2024 yang memeriksa saya dengan operasi 5M terhadap Kusnadi. Berdasarkan ke-8 kesimpulan di atas, maka izinkan saya menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa saya menolak segala tuduhan pelanggaran pasal-pasal dan seterusnya dianggap dibacakan. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa apa yang saya sampaikan dalam eksepsi ini merupakan upaya menunjukkan kebenaran. Karena itulah eksepsi saya ini diberi judul, jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana disampaikan Bung Karno pada tahun 1967. Judul ini mengandung semangat Satyam Eva Jayate yang artinya bahwa kebenaran pasti menang. Kami berkeyakinan bahwa sesuai falsafah keadilan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sunarto dalam pidato pengukuhan guru besar beliau akan menjadi landasan yang mulia bagi para hakim untuk mengambil keputusan secara merdeka, bebas, tanpa intervensi pihak manapun dan independen, serta kami yakini berani dalam menegakkan keadilan yang sejati. Tekad untuk mewujudkan keadilan telah melekat dalam sejarah perjuangan bangsa. Hal tersebut nampak dalam berbagai perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan Pangeran Diponegoro misalnya dapat dukungan luas dari rakyat karena Pangeran Diponegoro dianggap sebagai Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Heru Cokro. Karena itulah para petani memberikan dukungan luas. Demikian pula perlawanan para petani Banten pada tahun 1888. Mengapa mereka berani meskipun perjuangannya belum tentu berhasil? Mereka berani karena itulah perjuangan mendapatkan keadilan dan kemerdekaan serta penghormatan terhadap hak-haknya. Banyak yang mengatakan bahwa perjuangan demi keadilan tersebut dapat dikalahkan oleh Belanda. Namun semangatnya ternyata tidak bisa dikalahkan dan selalu menjadi inspirasi bagi kemerdekaan Indonesia. Temuan di atas disampaikan dalam disertasi Sidunata dalam bukunya Ratu Adil Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik yang telah diterbitkan Kompas Gramedia pada tahun 2024. Buku tersebut mengungkapkan bahwa meski petani kalah, tetapi mereka berhasil menitipkan rahasia penderitaan yang mampu terus menyalakan harapan mereka. Menitipkan cita-cita keadilan itu kepada kita semua seluruh anak bangsa Indonesia saat ini. Pemikiran ini sejalan dengan refleksi Walter Benjamin, seorang filsuf dari Jerman, tentang ingatan sejarah. Sebagaimana dikutip oleh Sidunata dalam Memoria Passionia, Walter Benjamin dan teologi politik Benjamin menyatakan, bagi ilmu, penderitaan terhadap masa lalu adalah peristiwa yang sudah selesai karena sudah terjadi. Namun bagi ingatan, penderitaan pada masa lalu justru bukan suatu peristiwa yang sudah selesai. Penderitaan itu menyimpan sesuatu yang harus diselesaikan pada masa depan. Memahami sejarah sebagai ingatan berarti memahami sejarah sebagai sesuatu yang memiliki relevansi bagi subjek yang sekarang mengingatkan pada masa kini. Dan sejauh ingatan itu menyangkut penderitaan masa lalu, maka penderitaan itu adalah peristiwa yang membutuhkan kompensasi serta penyelesaian pada masa sekarang, termasuk perjuangan mengharapkan keadilan. Atas dasar perspektif historis ini, maka seluruh anak bangsa tidak boleh membiarkan ketidakadilan terjadi. Membiarkan praktek ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan bangsa Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, dengan mengutip sejarah tentang keberanian perjuangan bangsa demi kemerdekaan dan keadilan, maka kami meyakini dan akan memberikan dukungan sepenuhnya bahwa Majelis Hakim yang mulia juga berani mengambil keputusan demi kebenaran keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi para penyidik dan jaksa penuntut umum, tentunya tidak boleh berlindung di balik demi pemberantasan korupsi sehingga proses penegakan hukum bisa mengabaikan KUHP dan lebih berpedoman pada SOP atau Standard Operating Procedure internal KPK. Seperti yang dikatakan oleh Robert Klitgaard
dalam bukunya Controlling Corruption pada tahun 1988, maka pemberantasan korupsi harus fokus pada perubahan sistem dan itu bisa dilakukan secara sistematis. Dengan seluruh kesempatan atas eksepsi ini, maka demi keadilan dan kebenaran, memperhatikan kepentingan umum, serta berdasarkan aspek formil, material, kemanusiaan, dan latar belakang dari seluruh perkara ini, maka kami percaya bahwa yang mulia para hakim benar-benar menunjukkan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi sebagaimana disampaikan oleh William Shakespeare. Dengan demikian, kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku terhadap atas nama saya, Hasto Kristianto, mohon dan mengharap sebagai suatu proses penyelidikan hukum dapat menjadi pilar utama pencari keadilan. Hal ini penting sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. Asumadi Asra dalam kata pengantar buku catatan Profesor Todung Mulya Lubis, Kompas Media Nusantara tahun 2009, bahwa penegakan hukum sangat esensial dan instrumental bagi terjadi dan bekerjanya demokrasi dengan baik. Tanpa respek kepada hukum yang diikuti dengan penegakan secara teguh dan konsisten, demokrasi bukan hanya tidak berjalan baik, bahkan lebih jauh lagi, berujung pada kehidupan sosial politik yang penuh kekacauan atau chaotic dan anarkis. Oleh karena itu, keadilan yang sejati hanya dapat terwujud ketika hukum ditegakkan tanpa intervensi demi kepentingan masyarakat luas. Proses hukum yang benar bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga stabilitas dan martabat demokrasi itu sendiri. Mohon maaf. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, jelas terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik dalam hal kejelasan unsur pidana maupun ketepatan penerapan hukum terhadap terdakwa. Sesuai dengan prinsip in dubio pro reo yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa. Oleh karena itu, demi menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menerima dan mengabulkan eksepsi ini, serta menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenaan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai satu kesatuan. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan atas nama terdakwa Hasto Kristianto tidak dilanjutkan pemeriksaannya. 4. Memulihkan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya. 5. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Hasto Kristianto dalam waktu paling lambat 24 jam setelah putusan dari majelis hakim yang mulia. 6. Memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan jaksa penuntut umum untuk dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita. 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Majelis hakim yang mulia, akhirnya saya dan tim penasihat hukum berharap agar eksepsi ini dikabulkan. Di rumah tahanan, saya mendapatkan seorang sahabat. Melalui sahabat yang beragama Islam ini, saya mendapatkan begitu banyak nasihat kebijaksanaan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits-hadits. Nasihat tersebut disampaikan oleh sahabat baik saya, Afrian Jafar. Beliau menyampaikan dari Quran, surat Al-Maidah ayat 8, berikut terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian dari Quran, surat Ghafir ayat 18, berikut terjemahannya. Orang-orang yang dijolimi tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Mohon izin saya ulangi. Orang-orang yang dijolimi
orang-orang yang zolim, orang-orang yang zolim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Yang lain dianggap dibacakan. Kemudian dari hadits riwayat Bukhari nomor 1496, Muslim nomor 19. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Demikian pula yang disampaikan oleh Romo Sidunata kepada saya, yang diambil dari Alkitab, dari Markus 13, bab 13 ayat 11. Apabila mereka mengiringi dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang kamu harus katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian nota keberatan atau eksepsi ini kami sampaikan dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dikabulkannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Satyam Eva Jayate, pada akhirnya kebenaran yang akan menang, diiringi salam nasional kita, merdeka. Hormat kami terdakwa Hasto Kristianto, ditandatangani tanggal 21 Maret 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi ini.